Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Ya, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. baiklah Bapak Ibu, kita sekarang masuk di sesi terakhir pada hari ini ya. Mudah-mudahan masih kuat dan semangat. Nanti kita selesainya kita usahakan selesainya ini sekarang 11.40. Kita usahakan selesai di 12.40 ya. Paling tidak 12.40. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke eh, tugas kita yang berikutnya yaitu materinya. Materinya eh, ini penugasan literasi dan persiapan penyusunan RTL. Jadi gini Bapak Ibu, kita sekarang menyiapkan RTL. Skemanya apa namanya? Formnya sama seperti form yang tadi Bapak Ibu tugas kelompok, tetap sama. Tapi sekarang kita mengerjakan tugas pribadi. Oke. Sekarang coba saya minta tadi kelompok yang sudah maju coba atau sebentar saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Saya share screen dulu materinya sebentar ya. Bentar Bapak Ibu. Admin Bintek 0393 iya materi di penugasan. Oke. Iya. Baik Bapak Ibu. Ya, ini materi kita untuk sesi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penugasan literasi dan rencana tindak lanjut. Baik. Kita lihat. Nih, iya. Tujuan kegiatan apa? Peserta dapat memahami bentuk penugasan literasi yang diberikan. Kemudian peserta dapat menyusun penugasan literasi dalam bentuk rencana tindak lanjut atau RTL. Aplikasi, setiap peserta merancang penugasan literasi yang diberikan. Setiap peserta menyajikan rancangan penugasan literasi dalam bentuk rencana tindak lanjut. Oke, sekarang mengisi lembar RTL. Oke, bedah template. Oke, itu yang mau kita kerjakan. Oke, Bapak Ibu, saya stop share. Iya. Nah, coba saya minta kelompok mana tadi yang tampil boleh di-share lagi, Bu? Boleh, silakan. Silakan Ibu Maya, tadi siapa? Apakah Ibu Kayun? Siapakah tadi? Iya, terima kasih. Oke, nah ini dia ya. Bapak Ibu, ini dia. Sekarang silakan Bapak Ibu oret-oret ininya, apa namanya, boleh oret-oret ya. Ya ini dia apa namanya template-nya. Ya, pertama tema, kedua kelas berapa. Iya, kelas berapa. Nah, sasaran KD, K13 ya, TP-nya, iya, sasaran penguatan literasi, membaca, oke, sasaran CK, iya, aneka benda. Ibu tolong di stop dulu ini Bu, biar saya ketemu dulu di forum sama orang Ibu. Tolong di stop dulu, iya. Jadi gini Bapak, coba diperhatikan sekali lagi ya. Ini ya, Ibu. Nah, Bapak Ibu, tahu kan apa judul kegiatan kita ini? Apa? Loka karya, hasil
tindak lanjut hasil AKMI. Kan gitu ya Bu Maya ya? Ya. Sekarang gini. Lokakarya tindak lanjut hasil AKMI. Berarti kan sudah ada hasil AKMI nih sebelumnya. Yang saya sampaikan kemarin-kemarin. Ada hasil AKMI ya. Nah, supaya terarah loh kerja kita ini RTL kita. Hasil AKMI. Udah. Nah, apa hasil AKMI? Berupa rapot. Cuman belum kita pegang rapotnya kan Bu Maya. Belum sampai ke tangan kita. Nah, pertanyaan saya, kelas berapakah kemarin yang ikut AKMI? Kelas 5. Kelas 5. Oke. Kenapa kelas 5? Kenapa nggak kelas 3? Mengapa nggak kelas 4? Ayo. Gimana? Yo. Jawabnya apa? Kalau di MTS kelas berapa? 8. Kelas 8. Kalau di MA kelas berapa? 11. 11. Kenapa? 5, 8, 11. Jawabnya adalah masih ada 1 tahun lagi kita bisa mengeksekusi pembelajaran sesuai dengan kolaborasi AKMI dengan kurikulum yang ada di madrasah kita. Jadi ada kesempatan 1 tahun lagi. Oke, sekarang kita fokus di MI. Kemarin-kemarin itu kan Bu Maya, murid kita kelas 5 ikut AKMI. Udah selesai nih. Udah selesai kan Bu Maya? Kan dapat rapot nih. Dapat rapot. Iya. Nah, dapat rapot. Kita sekarang berandai-andai rapotnya sudah ada nih. Nah, Bu Maya, Ibu Kayun dipanggil oleh kepala madrasah. Bapak Ibu, Ibu-ibu, ini loh hasil AKMI anak kita di madrasah kita. Kita baca nih. Oh, katakan anak Bu Maya ikut tuh kelas 5A. Anak Ibu Fatimah kelas 5B, gitu ya kan? Nah, kapan ini mau diterapkan? Nanti mereka di kelas 6. Baik. Nah, kalau gitu kita baca hasil AKMI-nya. Kita singkat saja. Hasil AKMI-nya bagaimana? Kelas 5A secara keseluruhan. Kelas 5A secara keseluruhan. Literasi sosbud berada pada, boleh Bapak Ibu oret-oret sambil pegang apa Bu pulpennya untuk oret-oret? Untuk oret-oret Bapak Ibu silakan. Ya. Kelas 5A. Literasi sosbud berada pada CK3. Literasi membaca berada pada CK3. Numerasi berada pada gini, maaf. Sorry. Maaf, saya ulang ya. Hasil di kelas 5A itu ya Bapak Ibu kita buat misalnya gini. Sorry ya. Literasi sosbud dulu ya Bapak Ibu ya. Sosbud dari 30 siswa. 30 berada pada CK3. Ya, 30 berada pada CK3. Kemudian 5 berada pada CK2. 5 lagi berada pada CK4. Oh, itu dia. Kita pindah ke membaca. Katakan kita buat sama aja Bapak Ibu. Supaya kita nggak repot. Tapi kan nanti kan kita tergantung hasil ya. Kita buat keempat literasi itu Bapak Ibu. Kita rata-ratakan aja dulu ya. 20 berada pada CK3. 5 berada pada CK2. 5 lagi berada pada CK4. Itulah hasil AKMI-nya di kelas 5A. Walaupun kemungkinannya kan bisa macam-macam ya Bu Maya ya. Kalau di membaca nanti bisa saja 25 CK3, 5 CK2, 10 CK3, CK4. Macam-macam. Numerasi biasanya agak-agak rendah ini. Numerasi misalnya 25 CK2, 5 CK3. Gitu. Macam-macam ya. Jadi bisa saja hasilnya cuma 2 CK Bapak Ibu. Rata-rata kalau pengalaman kami tahun lalu untuk numerasi dengan sains itu rata-rata cuma 2 CK. 2 level gitu. Dan itulah hasilnya. Nah, sekarang sebagai guru yang akan nanti berada di kelas 6 kita akan mendesain. Nah, kita mendesain pembelajarannya bagaimana? Kita disuruh apa tadi? Terintegrasi. Oke.
terintegrasi. Kalau begitu, kita buat ya, kalau begitu. Sekarang kita akan mengeksekusi atau mendesain pembelajarannya berdasarkan indikator CK yang mana, Bu Maya? Apakah di CK 3 atau setingkat di atasnya? Ingat? Tingkat di atasnya atau 2 tingkat di Setingkat atasnya. di atasnya. Nah, itu dulu yang kita pahami, setingkat di atasnya. Jangan lagi CK-nya sudah dapat CK 3, didesain lagi CK 3. Sementara apa? Makna CK 3, siswa telah mampu. Lah kalau sudah mampu kenapa diulang lagi gitu loh. Ya kan? Berarti naik setingkat di atasnya. Jadi, ya Bapak Ibu, silakan tadi tolong screen-nya dimunculkan lagi, Bu, minta izin. Ayo izin, tampilkan lagi Bu, siapakah tadi yang menjadi sukarelawan? Masih ANBK kita ya. Silakan Bu. Siapa tadi yang munculkan screen-nya tadi? Bu Maya atau siapa? Oke, Ibu Maya ya. Oke Bu, iya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita berandai-andai guru kelas 6 kita. Kita mau mendesain RTL kita sesuai dengan sesuai dengan apa? Hasil AKMI. Kita mau membuat tindak lanjut. Berarti kita mau mendesain materi kelas berapa kalau gitu Bu Maya? 6. Iya, kelas 6 kita buat ya. Kelas 6. Ya. Walaupun nanti kalau kita mau coba-coba di kelas lain boleh-boleh aja Bu Maya, enggak masalah. Cuma karena judul kita kan tindak lanjut hasil AKMI. AKMI-nya dikerjakan kelas 5, tindak lanjutnya di kelas 6. Kalau begitu, kita sepakati aja kelas berapakah materi kita? Kelas 6. Oke ya, Bapak Ibu, temanya silakan. Bebas temanya, Bapak Ibu silakan pilih. Kelas 6, kurikulumnya kurikulum 2013 boleh, tergantung apa yang ada di madrasah. Oke, KD-nya. Bapak Ibu siapkan oret-oret Bapak Ibu. Kalau misalnya di AK13, KD-nya. Ingat Bapak Ibu ya, saya sampaikan di sini bahwa konsep berliterasi dalam AKMI ini Bapak Ibu hanya satu aspek yang kita kelola, yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif ya Bapak Ibu ya, aspek kognitif ya. Afektif tidak, psikomotor tidak. Baik. KD, Bapak Ibu siapkan oret-oretnya Bapak Ibu. Ini masih bisa diketik lagi nih kah? Atau sudah baku ya? Ini filenya di mana ya Bapak Ibu? Boleh pakai file aja, dikirim ke di screen. Silakan coba file apanya aja Bu, formatnya kita screen biar kita ketik langsung. Bapak Ibu, bolehkah? Siapa yang bersedia? Kita langsung diketik situ nih. Yang muda-muda ini Bu Via, ya yang muda-muda bisa muncul ini. Coba bantu yang kami yang sudah. Lagi dipakai ANBK Bu. Oh, lagi dipakai NBK. Oke lah. Ibu Tri, siapa yang bisa menampilkan langsung template-nya? Kita langsung ketok-ketok di situ aja. Ibu Maryam bisakah? Ada yang tadi yang menayangkan tadi? Boleh langsung dalam bentuk file aja Bu, biar kita ketok di situ aja langsung. Kami tadi kelompoknya Bu Maya, Bu. Oh, Bu Maya, tapi Bu Maya ya. Bu Maya, Iya. boleh file ditampilkan Bu Maya? Yang belum ada isinya ya Bu? Iya, betul. Yang belum ada isi. Bentar ya, tak hapus saja dulu. Iya, boleh. Jaluk mana? Ini masih bisa ngangkat. Belum bangun cair. Bapak Ibu sudah boleh? Iya. Sekarang muncul. Oke. Jangan ini Bu, ini nggak bisa diketik, bisa diolah lagi nih. Jangan yang ini Bu, yang filenya, yang formatnya aja. Waktu tadi Bu mengetik di sini. Jangan ini lagi. Bisa di situ. Jangan yang sudah dia Pak, ya.
Yang sudah jadi tadi boleh sebelum difoto Ibu screenshot, tapi yang aslinya biar kita hapus aja atau kita edit-edit dikit. Silakan Bu Maya. Iya itu kan asli. Dihapus. Ya. Terus sebagai layar. Kayak gini Bu. Ini bukan. Yang filenya Bu Maya. Atau Bapak Ibu yang lain bisa bantu? Kalau ada yang lain mungkin bisa bantu Bu Maya, Bu Kayun, mana tahu ada di laptopnya, tolong ditampilkan. Ya lukisnya kayak apa? Iya, template. Betul Bu, template. Ya. Klik aja Bu. Ini bukan ya, Bu? Iya, coba diklik Bu. Iya, ini udah. Belum kelihatan. Kan yang masih kosongan. Iya, tapi Belum belum. Iya, yang kosongan betul Bu. Tapi Iya, belum ini kelihatan. kosongan. Tapi belum Udah kelihatan. di Iya. Kok saya nggak kelihatan? yang lainnya. Yang lainnya bisa lihat? Belum kebuka Mbak, Bu, belum kebuka, baru di dokumen. Aku sudah kok. Sinyal. Oh iya, barangkali ya. Ini sudah muncul tadi, Dok. Sama saya belum. Mungkin masalah apa ya? Nah, oh tadi mana? Iya, oke. Maaf, videonya tertutup. Oke. Ayo Bapak Ibu silakan mata pelajaran ganti dengan tema ya. Boleh diketik langsung. Tema. Iya, tema. No. Di mata pelajaran itu, Bu. Di mata pelajaran. Enggak, maksudnya mata pelajarannya ganti dengan tema. Oh, diganti tema. Ya, oke, benar. siap. Oke, temanya apa? Yang ada di kelas 6 atau ada khususan itu atau bebas aja gimana? Saya juga Tahu kelas 6. Ayo Bapak Ibu, kita sekarang diskusi Bapak Ibu sama-sama. Ayo coba. Yuk, sama-sama yuk. Pegang data masing-masing Bapak Ibu Kelas kompetensi. 6 temanya apa ya? Ada penemuan, tokoh dan penemuan. Tokoh dan penemuan, gitu ya Bu? Iya, kalau salah. Oke. Jangan salah. Oke. Oh, dan penemuan. Penemuan atau tokoh dan penemuan? Ayo Bapak Ibu guru kelas 6, silakan ruang nunggu kita di sini. Selamatkan makhluk hidup, persatuan dalam perbedaan, Oke. tokoh dan Persatuan dalam penemuan. perbedaan dulu Bu, coba. Persatuan dalam perbedaan. Ya. Oke. Persatuan dalam perbedaan. Oke. Kurikulumnya K13. Oke. Kalau gitu kalau KD dia, Bapak Ibu ayo kita bedah. KD berapakah di kelas 6? Untuk kurikulumnya KD berapa? Nah, KD berapa yang mau kita ambil Bapak Ibu? Kan ada kalau KD itu di K13 itu yang angka 3 ya Bu, 3.1, 2, 3. Coba dibantu Bapak Ibu, kita langsung aja kerja. Kita kerjakan sama-sama Bapak Ibu. Waktu kita masih lumayan panjang, ya sekitar 30 menit lagi. Yuk Bapak Ibu. Kita sama-sama ini, yang di layar ini adalah hasil kerja kita bersama. Abaikan dulu tugas pribadi. Itu nanti setelah kita tutup siang ini,
Bapak Ibu sudah mulai kerjakan untuk persiapan besok pagi, tapi kita sama-sama dulu kerjakan yang di layar ini. Coba kita buka KD-nya dulu Bapak Ibu. KD yang ada di apa namanya di K13 kelas 6. Kita ambil yang mana? Kalau temanya persatuan, Menganalisis cara KD 3.3 itu Iya, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ibu dicantumkan 3 menganalisis cara langsung Bu. Cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini Oke. kan temanya persatuan dalam perbedaan. Oh iya. Temanya persatuan dalam iya, perbedaan. sorry. Coba Bu, ayo. Tema 3. Iya itu persatuan dalam perbedaan sih. Oke, iya. Satu kita tunggu sebentar, saya cari. Iya, betul. Inilah dia namanya diskusi. Saling membantu ya Bu. Siapa yang interaktif di sini, insya Allah nanti mengerjakan tugasnya lebih lancar. Apalagi Ibu yang sedang berada di madrasah kan tinggal mudah. Tema 2 ini udah. Tema 2 persatuan dalam perbedaan. Tema 2 ya. IPA dan Bahasa Indonesia. Berarti menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oh itu. Bahasa Indonesia. Menggali informasi penting dari teks menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya enggak ya? Gede. KD 4.4. Jangan 4 Bu, yang 3, yang ke apa? 3.4. Nah, 3.4, jangan 4 ya, itu keterampilan. Ya. Oke, ya. Menggali informasi penting dari teks menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hewan ini sama hewan ya Pak? Ya, Bu? IPA. Tema 2. Yang Mas Binoro Iya, sebentar Bu, mau ambil buku tema ya. Benar, Jadi itulah lebih- yang lebih bagus. Ya, iya, ambil buku temanya lebih mantap. biar jangan nyasar kita. Ya. Persatuan dalam perbedaan. Persatuan dalam perbedaan bukan? Persatuan dalam perbedaan. Iya. KD-nya. menggali informasi penting dari Sama. buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, Oh. siapa, mengapa. Dari teks menggunakan buku sejarah. Bu Hayun. Ya. Kita sama-sama di ruangan ini ya Bu ya, jangan ada yang meninggalkan ruangan. Menggunakan buku Ya, teks. walaupun yang kerja 1 orang masih. Enggak, yang ini kan kita dengar. Dari buku sejarah. Ya. Menggali informasi penting Dari teks dari menggunakan buku sejarah. Sebentar, menggali informasi penting dari teks. Dari buku sejarah dulu. Oh, dari buku Dari sejarah. buku sejarah, bukan dari teks, Bu. Dari buku sejarah. Teksnya dibuang Bu. Iya. Ya, sebentar. Sejarah. Dari Iya. buku sejarah Terus menggunakan menggunakan aspek apa, apa, di mana, di mana, kapan, siapa, Kapan? Sebelum siapa ada kapan? kapan, siapa, mengapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah? Satu aja. Sudah Bu? Sudah satu aja. Satu. Ya kognitif aja ya. Kognitif aja.
Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya, Bu? Iya. CK-nya mau CK berapa dulu? Yo, betul. CK berapa? Kan? Kita berandai Iya, sekarang. biar nanti kita bisa ke tujuan pembelajaran. CK berapa? Kalau kita gunakan CK 4, berarti anak sudah sebelumnya mendapatkan berada di CK 3. Oke, sekarang CK. Kita sepakat CK 4 ya, Bu ya? CK 4. Oke, CK 4. Iya. Literasinya? Yuk. Membaca. Sosbud. Membaca. Ayo, silakan. Baca sosbud. Minimal 2 ya, Bu? Karena sejarah ya sosbud. Iya. Sosbud. Sosial Oke. budaya. Oke. Nah, baru tujuannya Sebentar, Bu. Sebentar. CK-nya dulu, CK 4. Di membaca, indikator CK 4-nya apa? Di sosial budaya, indikator CK 4-nya apa? Nah, gitu. Ayo buka, Ibu. Bantu, Bu, yang lain di ruangan ini. Membaca CK 4, apa, Bu, indikatornya? Silakan bantu. Mampu menganalisis, mendeteksi, dan mengaitkan dua problematika. Menganalisis. Ayo, bagus. Bantu, Bu, silakan. Dua problematika. Mendeteksi, mendeteksi, dan mengaitkan dua problematika. kurang jelas, Bu. Coba Menganalisis. Habis menganalisis apa? Deteksi. Mengaitkan. Iya, bagus. Ya, udah rame kita. Senang saya. Mengaitkan. Habis menganalisis, mengaitkan, terus mendeteksi. Menganalisis, terus mendeteksi. Oh, mendeteksi dulu, Mendeteksi. baru Mengaitkan. mengaitkan. Mengaitkan nomor 3. Nah, Mengaitkan, terus dua problematika. Apa mau di sepanjang itu apa cuma dipotong segitu? Sampai itu aja, Bu. Sampai itu aja. Nanti kita mau kita kaitkan dua problematika. Nanti yang terkait dengan materi, Bu. Itu aja dulu indikatornya aja dulu ya. Oke. Nonton nggak di situ? Nonton di situ. Ibu coba ditutup kurung aja, Bu. Tutup kurung, iya. Ya. Oke, baru sekarang sosbud CK 4. Di bawahnya aja, Bu, enter aja biar rapi dikit. Iya. Sosial budaya CK 4. Silakan dibantu, Bu. CK 4 sosial budaya apa? Huruf A-nya hilang, Bu, tuh. Budaya, Bu. Iya. Oke. Apa kita CK 4 kita? kita nggak punya CK 4 membaca. Coba yang lain ada nggak? Gimana, Bu? CK membaca. Sosial budaya, Pak. Salah tempat saya ya? Salah kamar. Sosbud apa ya? Coba. Ya, jangan salah kamar. Itu mendeteksi yang Oh, salah membaca kamar. diganti. Oh, ya, gitu oke. ya. Pasti aja. Bok yang lain punya CK, Iya. CK yang membaca. Oh, tadi CK 4 itu tadi yang punya sosbud itu ya. Sosbud, Oke. ya. Oh, iya, iya. Oke, lanjut, Bu. Untuk membaca silakan dibantu. Itu dibuka sih apa yang materi dari Bu Bu apa ya? Pak Ella, Mas, apa Bu ya Mesia, kemarin? Mesia, Bu ya. Mesia, dari Bu Mesia. Mesia. Betul.
literasi membaca. TK 4 ya. Yang menemukan Mengevaluasi. kalau CK bahasa Indonesia itu dari CK 1 sampai 6 sampai 5 kata kuncinya semuanya sama ya. Itu yang membaca ya Bu, CK-nya. Iya Bu, kita tadi memilihnya kan KD Memba apa, CK Memba apa namanya tadi. Iya, semua kata kuncinya sama. Sama ya? Cuma bedanya di teks panjang. Nah, iya. Tetap ada bedanya kan? Boleh, tulis saja Bu. Ya udah CK 4 Bu, itu dibaca monggo. Iya. Akses. CK 4-nya itu menemukan Dan mengakses, koma. tapi di sini menurut itu apa? Terus menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Itu sepaket. Terus satu lagi mengevaluasi dan merefleksikan. Kayak gitu. Iya. Oke. Sudahkah? Sudah. Kalau yang pertama itu menemukan dan mengakses. Bukan pakai koma. Menemukan dan mengakses. 3 poin ini di semua CK sama. Oke. Ya, yang beda itu ya teksnya, panjang teksnya ya. Panjang teksnya nggih. Oke. Kayak numerasi. Sudah Bu? Sudah. Oke, sekarang kita ke tema, ke bawah. Materi kita apa Bu? Informasi penting dalam teks bacaan. Oke. Temanya tadi kita kok bolak-balik tema. Satuan dalam perbedaan. Itu materinya. Temanya. Materinya berarti itu. Iya. Perbedaan. Oke. Sudah Bu? Tujuan pembelajaran. Iya. Nah, tujuan pembelajaran. Ayo Bu, sama kita gunakan berapa tujuan pembelajaran yang mau kita buat di sini? Atau sampel satu aja dulu? Atau 2? Melalui membaca Ya. teks. Nah, segini Bapak Ibu, kita coba dulu sebelum kita buat tujuan pembelajaran, kira-kira di sini, sebentar Bapak Ibu, stimulus yang mau kita gunakan apa ya? Wacanakah, gambarkah, atau gimana? Teks bacaan. Teks bacaan. Oke. Kalau gitu silakan lanjut. Bacaan. Yang Iya Bu, benar-benar berarti iya Bu. lanjut Bu. Teks bacaan. Yang berjudul, iya. Benda di sekitar mengamati. Kenapa nih Bu? Baca teks bacaan yang berjudul apa? Apa Bu? Yang berkaitan dengan cerita sejarah. Iya, boleh. Kembali ke tadi. Berkaitan. Ini berarti ya sejarah tentang kemerdekaan ya. Nah, nanti Bu sejarah Peristiwa. iya. Bung Tomo apa? Hari Pahlawan apa? Surabaya gitu boleh. Iya Ya. itu. Nanti Bu judul bacaannya dicantumkan di situ ya Bu ya. Kelas pira? Berjudul kelas 6 apa ya? Teks berjudul. Apa kelas 6 Bu? Yang bantu yang guru kelas 6 Bapak Ibu dibantu. Apa? Sejarah. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Boleh. Yang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Iya, betul. Berkaitan dengan sejarah kemerdekaannya dihapus aja Bu ya. Langsung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Oke, iya. Iya, tuh. Iya. Oke. Oh, iya.
Yang berjudul, iya bagus. Iya. Nah, terus tanda petiknya satu lagi, Bu. Iya. Oke, baru apa? Siswa dapat Menemukan informasi dengan Nah, siswa dapat ini, Bu. Pakailah indikator yang ada di sasaran CK. Menggali informasi penting. Yo, gitu dia. Tuh. Siswa Iya. dapat menggali informasi penting dari sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya. dengan benar. Betul. Jangan lupa di green-nya, dengan benar. Oke, seperti itu. Ibu ikuti aja langsung apa yang ada pada CK. Nah, jadi Bu, nanti di CK itu kan ada beberapa indikator, Bu. Kira-kira indikator mana yang paling mengena dengan materi itu? Boleh satu atau paling tidak dua, atau kalau mau semua boleh. Tergantung nanti waktu yang tersedia ya Bapak Ibu ya. Oke, baru apalagi silakan nomor 2 Bu. Nomor 2. Nomor 2 itu berarti 1 poin tujuan pembelajaran Iya. di literasi membaca. Terus Iya. literasi sosial budaya kayak gitu. Iya. Oke, waktunya kita gini kan ini kan Bu bisa kan untuk 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan kan gitu ya, 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan tergantung bagaimana Ibu mengelolanya. Kalau misalnya 2-3 kali pertemuan boleh Ibu tambah tujuan pembelajarannya kan dari indikator yang tersedia ini gitu. Jadi bisa saja Bapak Ibu, gini ya Bapak Ibu coba dilihat semua, sasaran CK ini kita kan banyak nih apalagi 2 literasi nih kan. Nah, lihat untuk CK 4 aja ada 3 indikator. Untuk CK 4 membaca juga ada beberapa indikator. Nah, sekarang tinggal kita aja mengelola ini, apakah kita mau membuat dalam 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Kalau 2 kali pertemuan mungkin kita ambil dari CK sosial budaya 1, dari CK membaca 1. Berarti pindahkanlah ke jadi tujuan pembelajaran jadi 2. Yang penting Bapak Ibu paham maksudnya. Artinya semua ini harus tercover, tapi mungkin dalam 3-4 kali pertemuan. Nah, dalam hal ini karena kita untuk sampel saja, kita ambil saja 1 indikator dari CK sosial budaya, 1 lagi indikator dari CK membaca. Gitu. Ya. Ini kayaknya udah. Iya. Oke, bagus ya. Indikatornya kita pindahkan ke sini boleh. Ya. Hapus. Sebenarnya kan indikator dulu ya, baru tujuan ya. Oke. Tinggal sedikit aja diganti Bapak Ibu ya. Iya, saya nggak lihat tadi ke bawah. Oke. Jadi 1 aja boleh ya Bapak Ibu ya. Untuk latihan besok, 1 indikator dari 1 literasi. Ya. Oke. Iya. 1 lagi Bu indikatornya ya. M-nya huruf besar Bu. Oke. Iya. Sekarang kita pindahkan. Oke, kita ambil dari apa nih sekarang dari literasi sosbud apa kita buat Bu? Nah, tetap aja Bu, apa kita ini Bu melalui membaca teks ini aja juga tetap Bu. Oh, tetap. Iya, tetap karena kan bisa saja kan 1 aja kita stimulusnya teks bacaan. Iya. Iya. Nah, ayo Bu sama-sama kita ambil dari mana? Indikator dari CK sosial budaya. Menganalisis kah, mendeteksi, atau mengaitkan untuk pertemuan pertama, kita anggap seperti itu dulu. Menganalisis. Boleh, silakan. Siswa dapat menganalisis. Iya. Ayo. Menganalisis. Apa? Ayo bantu Bapak Ibu menganalisis apa? Menganalisis bacaan teks. Menganalisis isi. Isinya apa? Bacaan. Isi bacaan teks. Sebentar Bapak Ibu, kita kan sekarang kan nomor 2 kan literasi sosial budaya, bukan membaca kan?
Oh, Nah, berarti yang dianalisis apa? Peristiwanya kan? ya. Iya, bukan lagi bacaannya. Nah, gitu. Iya. Peristiwa. Nah, gitu. Ya. Proklamasi kemerdekaan. Iya, gitu. Nah, dengan tepat. Oke. Iya. Sebelum apa? Coba Ibu di indikator, coba kita lihat dulu ke indikator. Nah, coba Ibu copy nomor 2 itu ke indikator biar kita buang. Iya. Bapak Ibu, saya berharap yang di ruangan ini tetap aktif di sini ya. Oke, supaya nanti ngerjakan tugasnya nggak repot, Bu. Iya. Tinggal buang aja di indikator, Bu. Apa yang kita buang? Yang kita ambil tinggal menggali aja, menggali informasi penting ya. Yang di atasnya dibuang aja, Bu. Iya. Oke, iya, betul. Iya. Menganalisis. Iya. Oke. Bu, coba kita ke atas dulu, Bu. Scroll ke atas ya, ke iya. Oke. Kita coba lihat Bapak Ibu, melalui membaca teks bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, siswa dapat menggali informasi penting dari sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bu, coba supaya tidak overlapping ya. Indikator tujuan dari Sosbud adalah siswa dapat menganalisis peristiwa sejarah. Apa sih bedanya di sini, Bu? Menggali informasi penting dengan menganalisis? Yuk. Kalau kira-kira sama aja, kan anak-anak nggak dapat hasilnya gitu. Menggali informasi penting dengan menganalisis. Gimana? Apakah mirip-mirip saja ya? Mirip sama ya? Mirip mengaitkan. menggali sama menganalisis. Iya. Mengaitkan, coba diganti mengaitkan. Kalau mengaitkan dengan apa, Bu? Mengaitkan dengan dengan peristiwa sekarang. dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau begitu begini. Ya, kalau begitu kan tadi kan sudah dapat informasi nih dari membaca. Apa sebab akibat sih apa? Nah, ini Bu. Nah, tadi saya ini ya Bu, boleh dalam waktu yang singkat ini coba gini Bu. Nah, Bapak Ibu tolong kita diskusi ya. Kalau begini aja, menggali informasi dan menganalisis kan mirip ya, seperti tidak ada bedanya. Nah, kalau kita tetap pakai menggali informasi di CK membaca, tujuan membaca, oke. Nah, tadi ada kata mengaitkan. Kalau mengaitkan itu berarti ada dua hal yang kita hubungkan. Kan gitu ya Bapak Ibu ya? Kalau gitu apa yang kita hubungkan? Peristiwa proklamasi dengan hari ini. Sekarang, keadaan Ya, sekarang. betul. Kalau gitu apa kita tambah? Nilainya mengaitkan nilai-nilai perjuangan proklamasi kemerdekaan. Nah, betul. Kan? Mengaitkan nilai-nilai. Iya. Nilai peristiwa. Peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan dengan mengaitkan dengan kehidupan saat ini. iya. Dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah. Iya. Nah, oke, iya. Nah, jadi kan setelah mereka baca, mereka dapat informasi, oh seperti ini kan gitu. Masuk ke Sosbudnya, kita kaitkan nilai-nilai apa yang bisa yang ada pada peristiwa proklamasi dan yang ada pada hari ini. Misalnya nilai apa di situ? Nilai perjuangan, nilai kerjasama, nilai gotong royong. Seperti itu. Iya, gitu. Gitu. Maria, karena apa? Oke, nanti aja merapikannya Bu ya. Nah, sekarang langkah-langkah. Oke, kan saya kirim kemarin kan model pembelajaran. Kita pakai langkah apa? Nah, kalau enggak kita sepakat aja log R dulu. Bapak Ibu boleh buka model-model pembelajaran yang saya kirim 2 hari yang lalu Bapak Ibu? Log R. Literasi, orientasi, orientasi,
Karena apa ya? Nah, gini aja Bapak Ibu tulis dulu di situ Bapak Ibu langkah-langkah pembelajaran log R, literasi, orientasi, kolaborasi dan iya, refleksi. Log R-nya log ada spasi baru R ya Bu ya. Oke, baik. Nah, sekarang oke ya. Iya. Nah, kegiatan pembuka Bapak Ibu nanti nggak usah itu, nanti aja kita rapikan ya tulisan nanti aja Bapak Ibu ya, waktu kita tinggal dikit lagi nih, tinggal 6 menit lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita paling lama jam 1 langsung ditutup paksa nanti Zoom kita. Baik, Bapak Ibu coba di scroll ke atas Bu, sedikit aja biar kita lihat. Nah, oke, di sini ya. Bapak Ibu nanti boleh buka contoh-contoh atau nanti saya kirim contoh log R ya Bapak Ibu. Model-model pembelajaran yang ada langkah-langkah model yang saya kirim 2 hari yang lalu. Bapak ikuti langkahnya. Nah, rambunya begini Bapak Ibu. Coba scroll ke atas Ibu. Yang mengetik, Ibu apa tadinya mengetik? No. Oh, sadar. Ke bawah. Sorry, ke bawah. Saya kok selalu terbalik ya. Kurang pas saya nyampe. Nah, silakan lagi kadang-kadang ke bawah lagi, ke bawah. Iya. Nah, ayo Bu, ke atas lagi Bu. Iya, oke ya. Nah, Bapak Ibu, kegiatan pembuka besok begini Bapak Ibu tolong di-mute-kan Bapak Ibu yang kamera yang mikrofonnya lagi nyala ya. Gini Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu kan akan bekerja nih sore ini ya, siang ini setelah kegiatan. Nah, kemudian besok kita presentasi ya. Bapak Ibu nanti hasil itu akan kita upload di LMS kita. Itu 2000 karakter. Jadi nggak usah panjang-panjang Bu, nanti nggak capai 2000 karakter, nggak bisa diupload. Ya Bu ya, besok kita bahas itu. Nah, persepsi ini singkat-singkat aja Bu. Kalau sebenarnya kan banyak ya, motivasi, salam, mengabsensi siswa, melihat kebersihan siswa, motivasi kan panjang nih. Nah, di sini Bapak Ibu nggak usah panjang-panjang, Bu. Nanti kebanyakan kata, nanti tidak bisa diupload di LMS kita. Jadi kita pakai singkat aja. Oke, coba Bu, persepsi. Silakan apa misalnya? Salam, gitu aja dulu ya, salam. Kalau besok-besok kebanyakan tinggal buang aja ya. Iya, sampel aja ya Bu, karena kita mau upload ini besok. Kalau untuk kita keseharian udah ngerti lah kita ya, apa yang mau ya. Oke, presensi. Oke, cukup Bu. 2 aja Bu, 2 aja. Nanti kebanyakan nanti nggak bisa di-download, di-upload. Oke, sekarang kita kegiatan. Nah, Bapak Ibu di sini dia. Inilah dia jantungnya desain yang mau kita buat. Bapak Ibu, coba Ibuku sayang, coba ke atas kita mau lihat. Kita mau stimulus kita apa di sini Bapak Ibu? Wacana. Nah, sekarang saya minta coba Ibu yang mengetik boleh buka Google atau teman-teman yang lain boleh bantu coba cari di Google wacana tentang sejarah proklamasi kemerdekaan. Coba dibantu. Nah, kita singkatkan aja kita munculkan. Ini di LKS ada Bu. Oke, boleh. Tapi dia nggak dalam bentuk file ya Bu ya? Oh enggak. Kalau nggak Cari gini apa aja. di file? Kalau nggak gini aja, karena yang penting kita paham. Kalau misalnya ada apa wacana, mau difoto boleh Bu sekarang, Ibu yang sedang mengetik, screenshot, foto coba munculkan di sini. Anggaplah itu materinya ya. Kalau misalnya nanti mau dalam bentuk file, boleh dicantumkan di situ. Cari apa tadi? Wacananya tadi Bu. Wacananya munculkan di kegiatan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks sejarahnya. Iya, betul. Ayo.
Hah? Apa? Oke, udah dapat Bu? Bisa dipoto, di screenshot atau gimana? Begini Ya. aja lah ya. Oke, seperti dulu ya. Nanti tinggal rapikan. Oke, ini berarti, nah, berarti ini link ya Bu ya. Oke, link. Nanti tinggal buka. Oke, silakan ke bawah lagi. Satu aja. Nah, baik. Tunggu dulu biar kelihatan. Nah, naikkan dikit. Iya. Nah, Bapak Ibu yang lain-lain nanti, mungkin kan nggak ini semua ke materi kita kan Bapak Ibu, kan macam-macam nih. Nah, jadi yang harus ada untuk tugas besok Bapak Ibu di kegiatan inti ini harus ada stimulus. Jangan lupa ya. Jangan Iba ini. Disinilah kita tadi nantinya mau berliterasi. Ada stimulus Bapak Ibu. Nah, stimulus itu mana? Yang ini tadi nih. Link bacaan ini. Stimulus. Artinya kalau sebaik-baiknya karena kita di sini oke lah kita masih modelnya seperti ini. Tapi kalau nanti di kelas yang sebenarnya yang real, Bapak Ibu tempelkan atau cantumkan di situ bacaannya Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian besok Bapak Ibu untuk tugas sepertinya saya besok pakai gambar lah atau infografis lah. Boleh-boleh aja. Nah, misalnya tadi karena kita sudah membaca, berarti otomatis ini wacana yang kita cantumkan. Nah, kalau misalnya besok Bapak Ibu di ruangan ini ada misalnya mengaitkan tentang literasi membaca dengan sains, misalnya tentang apa ya? Tentang tumbuh-tumbuhan atau hewan misalnya atau apa? Ibu ambil foto atau gambar-gambar di Google, Bu. Udah gambarnya di Google yang terkait dengan tema yang mau kita kerjakan. Tempelkan gambar itu di sini Bu langsung. Ya Bu ya, di kegiatan ini ya ini, yang biru ini. Di situ tempelkan gambarnya. Yang penting di sini Bapak Ibu jeli. Temaku apa, materiku apa, Ibu mikir apa ya yang cocok stimulusku di sini ya. Oh, aku cari stimulus tentang gambar-gambar hewan dan seterusnya. Ambil di Google, Bu. Tempelkan di sini. Gambar misalnya. Kemudian infografis misalnya. Atau misalnya video. Nah, kalau dia video, Ibu cantumkan di sini linknya saja. Ya, linknya saja. Tapi, nah ini khususan untuk upload. Begitu nanti upload, Bapak Ibu jangan ada cantumkan link ya Bapak Ibu di RTL-nya. Kalau ada cantumkan link di RTL-nya, maka RTL Ibu tidak bisa di-upload karena ada link. Nggak boleh. Nah, tapi kalau dalam reel, boleh. Ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu, jangan lupa ya, cantumkan stimulus. Oke, lanjut. Apa kata literasi, kata log R, Bapak Ibu? Langkah pertama apa? Literasi. Terus ada apa di literasi Bapak Ibu? Silakan. Ya sudah membuka model pembelajaran dari saya. Apa kata Orientasi aktivitas untuk mendapat kompetensi. Enggak, lognya, literasinya. Ya, membaca mandiri. Membaca mandiri, Bu. Membaca mandiri. Oke. Untuk Terus mengulangi isi teks. silakan. Iya. Terus apa lagi? Dari sosial budaya apa? Sosial budayanya. Kan ada kan? Kita tinggal mengkolaborasikan aja Bapak Ibu. Ya, apa langkahnya di sini? Ya. Membandingkan atau mengaitkan sejarah yang lain dengan sejarah itu. Mengait. Mau membaca apa sih sing dhuwur dewek kan? Membaca kan sosial budaya kan mau mengaitkan, tapi literasinya lebih apa? Membandingkan satu dengan yang lain. Jadi nggak ngomong Membandingkan. literasi penguatan ya.
Membandingkan proklamasi dengan saat ini tadi apa Ibu? Membandingkan apa mengaitkan keadaan saat proklamasi dengan keadaan sekarang, hasil dari apa? Membaca kemerdekaan. proklamasi. Iya kan? Nah, seperti itulah Bu kira-kira nanti di kegiatan inti. Nah, jadi kegiatan inti ini Ibu uraikan langkah-langkah eh, log R ya Bu ya. Nah, langkah-langkah log R di kegiatan inti itu ya. Nah, itu dia. Udah. Nah, apa langkah-langkah log R? Ada lagi Bapak Ibu? Baca mandiri terus. Orientasi. Orientasinya. Kolaborasi. Di orientasi apa yang dilakukan misalnya bisa mengerjakan LKPD misalnya atau bukan LKPD ya mengisi tabel. Nah, misalnya kita siapkan tabel yang terkait dengan materi. Boleh mengisi tabel ya. Ada yang mau dikerjakan. Oke. Nah, kemudian 4 kolaborasi. Kolaborasi misalnya apa? Diskusi kelompok. Iya, berdiskusi kelompok, iya. Mengerjakan apa tadi? LKPD tadi gitu. Ya. Kemudian refleksi. Menerangkan hasil. Ya, refleksi. Hasil. Iya. Oke. Habis. Nah, penutup. Doa. Oke. Guru bersama siswa membuat kesimpulan misalnya ya. Kesimpulan pembelajaran. Evaluasi bisa nggak, Bu? Nanti Bu, nanti di Oh, penutup. nanti. Iya, kesimpulan dulu. Nah, sekarang kita tinggal apa? Kalau di penutup itu misalnya kita mau post test, boleh. Ya, post test nanti pakai apa namanya rubrik ya kan Bu, seperti biasa kita. Nah, coba diinovasi Bu, diinovasi. Tabel paling bawah. Iya. Nah, di inovasi ini begini Bu. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperkaya kegiatan ini? Misalnya apa? Kuis, iya. Kuis. Mengisi misalnya. teka-teki silang kayak gitu Iya, boleh. gitu. Iya, gitu. Tapi yang inovatif ya Bapak Ibu ya, yang terbaru gitu misalnya apa? Iya. Atau Itu kan misalnya sama aja pertanyaan dan jawaban. iya. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, seperti itu. Jadi coba Bu, coba saya mau lihat dulu ke log R-nya Bapak Ibu, log R-nya. Iya, log R-nya. Nah, log R ini Bapak Ibu, ya jangan lupa apapun model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih, ya yang Bapak Ibu rasa cocok untuk materi, jangan lupa intinya adalah pertama harus menyiapkan stimulusnya. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Kemudian langkah yang 4 ini sifatnya adalah kan ada tadi indikator nih tujuan pembelajaran yang 2 itu. Bagaimana agar indikator itu tujuan pembelajaran itu tercover, terjawab di keempat langkah ini. Gitu Bapak Ibu. Ya, terjawablah artinya dijabarkanlah dua tujuan pembelajaran tadi di langkah log R.
Gitu Bapak Ibu. Jadi supaya tidak nyasar kita semakin ke bawah nyasar kita khawatir begitu, makanya kita di atas hati-hati. Coba ke atas lagi Bu. Ibu sayang ke atas. Iya. Coba ke atas Bu. Iya. Nah, di sini kita harus betul-betul konsisten antara KD kita, tema kita, KD, sasaran literasi, CK-nya, dan tujuan pembelajaran harus konsisten. Ya Bu ya, konsisten kita. Jadi dia saling mengisi. Jadi tetap berada koridor yang sama. Ya, koridornya apa? Ya, sesuai dengan sasaran CK, menemukan, mengakses. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, apakah semua indikator di CK ini kita belajarkan? Iya, tapi karena di sini kita hanya sampel, mungkin 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan, kita ambil 1 indikator aja untuk masing-masing literasi. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Coba ditutup, di-save dulu Bu. Di-save dulu. Oke, silakan tarik screen-nya Bu. Oke, baik. Tadi siapa yang ngetik ya? Bu Hayun. Oh, Bu Saya Hayun. Oke. Terima kasih Bu Hayun dan kawan-kawan yang sudah berpartisipasi tadi. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? berarti buatnya cukup 1 ya Bu untuk skenario. Oke, iya jadi. Nah, untuk sore ini udah mulai oret-oret Bapak Ibu ya. 1 peserta 1 RTL. Kelas Ya. 6 Bu. Kelasnya Yalah, bebas kelas 6 aja ya, kelas 6 itu persiapan. Atau bebas saja Bu. Kalau sesuai bebas sesuai kelasnya masing-masing. kelasnya. Boleh, tapi yang jelas nanti untuk kelas 6 ini sebenarnya. Iya, tadi Ya kan? katanya. Oke. Temanya bebas ya Bu. Iya. Kalau misalnya di sini temanya sama nggak apa-apa kan ya Bu ya? Temanya, Misalnya saya sama Mbak Hayun, temanya sama gitu nggak apa-apa. materinya? Ya materi. Kan kalau di kelas kan materinya cuma beberapa lah. Kita kan anaknya orangnya 30 gitu. Iya, materinya bisa jangan disamakan kali ya. Agak dibeda-bedain. Kan bisa 2 Bisa kan materi. ambil tema untuk semester 2 Ibu? Boleh, boleh. Oke. Iya. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, aspek penilaian kami besok itu pertama itu ya, di identitas lengkap ya Bapak Ibu. Identitasnya ya, kelas berapa, Tapi aku di situ ya Bapak Ibu ya, KD-KD-nya mandek. ya. Nah, sama identitasnya. Nah, kemudian sasaran CK-nya jangan lupa literasinya. Jadi cantumkan aja Bu semua indikatornya. Cuma kita pilih ada berapa. Kan gitu untuk 1 kali pertemuan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kan yang paling penting inovasi yang dibawa Bu. Ya, inovasi ya. Nah, kita pakai apa untuk menyemarakkan RTL kita itu. Pakai kuis, pakai apa gitu ya. Itu dicantumkan di inovasi. Baik Bapak Ibu. Ya, waktu kita sudah hampir selesai. Bapak Ibu silakan, selama ini tidak ada tugas selama berapa hari? Hari ini siap-siapkan tugasnya. Besok Bapak Ibu jangan lama-lama, singkat-singkat aja kita. Yang penting besok Bapak Ibu bisa jelaskan secara detail logika yang kita tampilkan itu. Logikanya apa? Kenapa ini? Kenapa indikator ini? Ada apa? Seperti itu ya. Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih pertemuan kita ini. Besok saya yang masuk pagi ya jam 7. Ayo, jangan lama-lama. Karena kita bapak-bapak laki-laki, bapak-bapak nanti kan mau sholat Jumat. Karena kita habis itu nanti ada 2 jam presentasi, kemudian nanti habis post-test dan dengan saya refleksi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selesai pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa besok pagi jam 7. Jangan ada yang terlambat masuk ya Bapak Ibu ya. Kita berada di sini. Oke, terima kasih. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.